Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin dengan segenap hati. Bapa, kau ditinggikan, kami dapat merasakan sedang duduk di kakimu. Terima kasih, Bapa, engkau sumber yang baik. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kami bisa mengenalmu, Bapa. Kami dapat menyebutmu, ya Aba. Terima kasih kami menjadi anak-anakmu. Berkat terbesar, tidak ada harta lebih dari itu yang dapat kami miliki. Satu-satunya yang membuat kami bermakna adalah kami telah menjadi anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih, kami tidak mau khawatir lagi. Kami tahu Bapa sangat mencintai kami, mengasihi kami bukan karena kami worthy. Tapi karena Yesus, pengorbanannya melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, beritakan firman-Mu, melalui mulut hamba-Mu sembunyikan kami rapat-rapat di balik salib-Mu. Biarkan kemuliaan Tuhan yang nyata. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Sekarang mari kita buka firman Tuhan dulu, saya kasih judul, jangan khawatir, ada Bapa. Ya, jangan khawatir ada Bapa, don't worry, ada Bapa di sorga. Sebuah pesan yang sama, dari ayat-ayat ini saya khotbahkan di saat teduh bersama yang perdana. Tapi nggak ada rekodnya hari ini. Karena itu saya khotbahkan dari ayat-ayat yang sama lagi. Kalau Anda tidak ada di sana waktu saat teduh bersama dilahirkan. Ini adalah pesan 2 tahun yang lalu, tapi dengan pewahyuan yang fresh untuk hidup kita hari ini, yaitu di kitab Matius pasal yang ke-6, ayat ke-25 sampai 34. Saya bacakan hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menaburkan, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, kata Yesus, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak dapat berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin dengan segenap hati. Ayat 25 saya jelaskan hal kekhawatiran. Hari ini Roh Kudus bicara begini. Dear keluarga saat teduh, jangan khawatir, ada Bapa. Oh, bukan hanya menunjuk ke atas. Jangan khawatir, ada Bapa di dalam hidup kita. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu. Berhenti di situ, yaitu di ayat 25a. Ternyata syarat untuk dipelihara oleh Bapa itu bukanlah sebuah tugas, bukanlah sebuah pekerjaan, bukan sebuah aktivitas atau perbuatan. Syaratnya mudah susah. Karena orang lebih gampang untuk melakukan sesuatu dengan kekuatannya, apalagi kalau sedang panik, sedang cemas. Suruh dia menunggu sesuatu, itu rasanya gerah. Orang itu harus berbuat sesuatu. Kalau enggak dia pasti akan tidak bisa tinggal tenang. Ternyata kali ini syarat untuk dipelihara oleh Bapa itu adalah tidak berbuat apa-apa. Janganlah kamu khawatir, itu perintah bukan saran. Mau dipelihara seperti burung di udara.
Mau dipelihara, mau didandani seperti bunga di ladang. Alkitab mengatakan dengan jelas, Yesus mengajarkan begini, kalau kamu mau dipelihara, janganlah khawatir akan hidupmu. Wah, perintah itu kan biasanya untuk berbuat sesuatu. Ini sebuah perintah untuk tidak berbuat apa-apa. Disuruh tinggal diam dan tenang dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Disuruh tidak boleh khawatir karena ada Bapa. Kali ini iman adalah berdiri, tidak melangkah. Stand Moses, berdirilah di sana hai Musa. Hari ini engkau akan melihat kelepasan dari tangan Tuhan. Today you shall see my deliverance. Musa emangnya bisa buat apa? Maju ke depan tenggelam di Laut Merah. Mundur ke belakang sudah digempur oleh pasukan Mesir yang sudah bernafsu membunuh. Sometimes dalam hidup ini kita tidak bisa maju atau mundur, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tinggal percaya. Tahukah syaratnya untuk kita dipelihara oleh Bapa? Janganlah kamu khawatir, sebuah perintah yang tidak berakhir pada aktivitas, tapi sebuah perintah yang berujung pada iman yang teguh pada Tuhan. Have a strong faith, will you? You don't have to have a great faith. Tidak perlu kita punya iman yang gede atau besar. A strong one. Biji sesawi pun tapi utuh. Jangan bimbang sama Tuhan. Lalu apa aja sih yang dikhawatirkan oleh orang sejak ribuan tahun yang lalu? Ternyata dari zaman-zamannya bangsa Israel di Mesir ataupun ketika mereka sedang mengembara di padang gurun, nggak ada perubahan tuh manusia. Manusia tetap khawatir dari sononya, dari nenek moyang sampai hari ini. Hanya kekhawatirannya beda. Dulu nggak ada teknologi seperti hari ini. Dulu zaman berbeda. Hari ini dunia berubah. Tapi tetap sama pada dasarnya. Selalu manusia itu terbuat dari materi yang sama. Kita ini khawatiran orangnya. Jangan khawatir akan hidupmu. Biasanya orang khawatirnya itu 3 sub atau ada 3 dimensi akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Biasanya makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Manusia itu khawatir, meskipun dia sudah banyak orang yang melampaui level kebutuhannya tercukupi. Itu pun masih khawatir loh. Karena kali ini bukan lagi khawatir tentang makanan atau minuman, tapi sepiring nasi, semangkok nasi, dan sepiring berlian. Manusia itu penyakitan. Kekhawatirannya dijawab pun punya, nanti upgrade dia, kekhawatiran yang lebih besar. Khawatir itu penyakit rohani. Rohnya sakit, tidak tergantung dengan sekaya apa orang tersebut. Apa yang dia miliki atau apa yang dia belum punya, nggak ada hubungannya. Khawatir itu adalah keputusan. Kekhawatiran itu sebenarnya adalah hinaan ke wajah Bapa. You nggak becus, gitulah kira-kira kita ngomongnya. Nggak langsung sih mana siapa berani. Tapi sebenarnya kekhawatiran itu dengan kata lain berkata, Tuhan, you're not doing a good job in my life. Tuhan, Engkau tidak melakukan perbuatan yang baik. Ya. Tuhan itu nggak lulus dalam hidupku. Tuhan itu nggak bagus. Kita itu menuduh Tuhan, berkata Tuhan tidak becus. Khawatir itu dengan kata lain begitu. Sama, kita nggak usah dituduh pencuri. Tapi kalau HP orang di sebelah sana, lalu dia lihat kita, lalu dia pegang dan masukkan dengan lirikan seperti itu, ya sama aja dipandang sebagai pencuri. Ya nggak apa-apa sih kalau orang nggak kenal sih, lumrah. Dunia ini atau bumi ini penuh trauma. Tapi kalau orang itu sudah kita kenal, lalu dia begitu, wah kita bisa tersinggung ya, karena Tuhan juga kita singgung berkali-kali lewat kekhawatiran. Seolah-olah sepertinya kita berkata, Tuhan, Engkau tidak mampu, Engkau tidak sanggup. Karena itu kekhawatiran itu sesuatu yang serius loh. Saya anggap itu, menurut saya, kekhawatiran itu dosa. Karena ini perintah kan, jangan. Jadi kalau kita langgar ya, apa kalau bukan dosa? Nah, kita baca berikutnya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Tuhan mulai tunjukkan kita prioritas hidup yang lebih penting lagi. Karena kita ini bukan hewan. Bukankah hidup itu lebih penting? Kata bukankah hidup itu lebih penting menunjukkan bahwa hidup itu anugerah. So treat life as a gift. Mari kita memperlakukan kehidupan kita itu sebagai kasih karunia dari Allah. Sebagai pemberian. Hidupku ini kado dari Tuhan. Jangan bunuh diri, jangan lukai diri. Jangan jahat sama diri sendiri, juga jangan manjakan diri sendiri sih. Ya, perlakukan dirimu sebagaimana firman Tuhan perintahkan dan ajarkan. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Tapi treat life as a gift, mari kita perlakukan hidup itu sebagai sebuah kasih karunia. Hidup itu kan lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian, namun demikian tidak untuk hewan. Kadang-kadang kalau saya lihat ya, ikan di akuarium itu hidupnya sehari-hari apa? Kasihan sih.
Dia itu kan hanya dibatasi dengan tembok akuarium itu, kaca-kaca kiri kanan. Tapi sehari-hari pikirannya hanya makan. Kalau kita sehari-hari pikirannya makan, bedanya apa sama hewan? Kalau kita hanya dikuasai dengan kekhawatiran apa yang kita pakai, apa yang kita minum, bedanya apa kita sama ciptaan Allah yang tidak semulia manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk kekal. Di dalam kita tinggal manusia rohani yang tidak bisa mati. Hewan bisa mati, tanaman juga. Tumbuh-tumbuhan bisa binasa. Tapi hanya manusialah yang disebut meninggal dunia. Pasti ada sesuatu yang lebih tinggi daripada hidup yang sekarang yang patut kita kejar dan perjuangkan. Gak mungkin melulu hanyalah soal pakaian, makanan, minuman. Kalau begitu kan Tuhan gak akan mengatakan bahwa kita adalah ciptaannya yang paling mulia. Kalau ternyata sederajat dengan binatang. Atau kalau kita selevel dengan hewan, semuanya hanyalah insting. Hanya kawin dan makan. Coba lihat, mau melatih hewan yang paling berakal budi pun, dolphin contohnya tetap harus kasih ikan kecil. Ujung-ujungnya, they live only to eat. Mereka hidup untuk makan. Kita enggak loh. To live is Christ. Kita ini hidup untuk Kristus. Makan untuk hidup iya. Tapi hidup kita bukan untuk makan. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Berarti ada sesuatu dong. Pasti ada sesuatu yang lebih daripada sekedar makanan, minuman, dan juga pakaian. Bahkan semangkuk nasi, sepiring berlian. Pasti ada lebih dari itu. Bedanya kalau hewan itu primitif. Kalau manusia itu sepiring berlian tadi sophisticated, kita lebih kompleks. Tapi kalau ujungnya hanyalah untuk gratifikasi atau untuk memuaskan diri sendiri, bedanya apa kita sama ciptaan Allah yang lebih rendah? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menaburkan, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Baik, mari kita bicara soal burung-burung yang dimaksud di ayat 26. Betul sih, burung-burung itu memang tidak menabur dan tidak menuai. Tidak mengumpulkan. Tapi bukan berarti bahwa burung-burung itu nggak bekerja. Nah, kita masuk ke fase berikutnya. Jangan khawatir itu nomor satu. Itu harus settle dulu di hati kita. Nah, setelah kita tenang di dalam hati kita, bekerja pun menjadi berkat. Dengan segala tantangan, rintangan, pusingnya, pekerjaan itu sukacita loh. Kerja itu bukan kutukan. Kerja itu sudah ada di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Cuman bedanya setelah mereka jatuh, mereka kehilangan tujuan Allah. Sama seperti kita kerja untuk apa? Kalau ditanya beneran kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Tapi itu yang disebut dengan manusia jatuh dari kemuliaan Allah. Tapi pekerjaan itu sendiri adalah berkat. Jadi jangan dibawa stres. Kalau kita punya pekerjaan itu bersyukur. Banyak orang mau kerja nggak ada. Banyak orang kehilangan pekerjaannya alias di PHK. Kalau kita masih punya pekerjaan, if you don't do what you love, then learn to love what you do. Kalau kita tidak bisa suka dengan apa yang kita kerjakan, terpaksa nih demi dapat gaji atau untuk menyambung kehidupan, then belajarlah untuk mencintai pekerjaanmu. Asal itu halal dan benar, asal itu baik dan tidak melanggar hukum di negara, cintailah pekerjaan Anda. Pandanglah burung di langit, bahkan juga Alkitab mengatakan, nambahkan Tuhan Yesus ajarkan bukan hanya burung saja ilustrasinya, tapi juga bunga di padang tidak memintal, tapi dikasih Tuhan pakaian. Salomo aja nggak sebagus itu jubahnya. Coba kita renungkan. Yang dimaksudkan do not worry bukan berarti, oke, kita doa saja, nggak berbuat apa-apa. Bekerjalah. Kalau nggak kerja jangan makan. Tapi bekerja itu adalah aktivitas fisiknya. Hatinya harus rest di Tuhan. Hatinya itu harus bisa beristirahat di dalam janji-janjinya. Jangan khawatir. Stres itu harus di luar. Kalau saya mendapat tantangan pekerjaan, itu stres yang bagus. Kalau saya tidak aktif nanti saya pikun gimana? Coba lihat ya, orang yang gak punya pekerjaan apa-apa nanti kan cari-cari perkara, cari-cari kerja. Apa aja dijadikan pekerjaan, apa aja dijadikan perkara. Bolehlah kita itu stres di luar. Karena itu namanya tantangan. Disitulah kita dengan Tuhan bisa ngalami yang namanya petualangan. Dari sisi Tuhan penyertaan, dari sisi kita adventure. Namun demikian, stres itu gak boleh masuk di hati. Di hati bukan stres tapi rest. Di hati itu tenang. We work hard on the outside. We rest easy on the inside. Kita bekerja keras di luar sana. Di luar, maksudnya di tubuh kita. Pikiran juga. Tapi di hati kita itu istirahat dalam janji-janjinya. Karena kita tahu kita tuh punya Bapak seperti apa.
Itulah freedom di dalam hati kita. Kita baca ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini pertanyaan ini harus dijawab. Jawab sesungguhnya, khawatir itu untungnya apa sih? Biasanya orang itu khawatir akan hal-hal yang di luar kontrolnya. Itulah nature atau hakikat khawatir. Kalau itu sesuatu di dalam kontrolnya, biasanya orang yang tanggung jawab langsung akan berbuat sesuatu. Khawatir itu tidak perlu, karena dia itu selalu mengkhawatirkan sesuatu yang dia nggak bisa apa-apa terhadapnya, atau sesuatu yang di luar kendalinya. Makanya itu kekhawatiran itu disebut sebagai dosa sia-sia. Kekhawatiran itu bukanlah dosa terbesar, dosa perzinahan, pembunuhan itu mengerikan. Tapi sadarkah Anda, the most useless sin, dosa yang paling useless, paling nggak berguna, mau tahu? Dosa yang paling melumpuhkan orang dari dalam, belum apa-apa sudah KO. KO-nya itu loh, knock out, atau dia itu kalah sebelum mencoba. The most self-defeating sin, dosa yang paling mengalahkan dirimu sendiri dari dalam dirimu adalah kekhawatiran. Makanya khawatir di sini itu direndahkan. Di ayat 27 Tuhan tanya sesuatu yang sangat pintar sekali. Coba ya, siapa di antara kalian yang karena khawatir bisa menambahkan sesuatu dalam hidupnya? Kalau bukan justru jadi penyakitan. Ini yang disebut menjaring angin. Khawatir itu results in nothing. Khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa. No buah, zero. Nol, tidak ada hasilnya. Kalau kita mau main tenis dan skornya kosong, khawatirlah. Kalau kita mau main sepak bola tidak pernah gol, nggak bisa menggiring bola itu ke arah gawang lawan, ya khawatir itu. Khawatir itu nggak ke arah mana-mana. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ayat 28, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini Tuhan bukan membanggakan baju atau fashionnya. Tuhan lagi memberitahu, Tuhan itu nggak buta. Bapak kita itu ngerti prioritas Bapak kita, Allah pencipta semesta alam itu tahu membedakan mana orang, mana hewan. Dan Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api. Ini prioritasnya dia. Inilah yang disebut God's priority. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kalau kita belajar to treat life as a gift atau memperlakukan hidup sebagai kasih karunia, maka kita juga belajar untuk menjadi orang yang generous atau yang murah hati. Orang yang kaya dalam syukur. Orang yang murah hati sama orang lain, jangan pelit cinta, pelit waktu, pelit bantu. Bahkan pelit harta. Janganlah. Kalau kita punya kesempatan berbuat baik, itu adalah kesempatan emas loh, emas itu mahal. Apa yang sama mahalnya dengan emas? Kesempatan emas. Apa yang tidak bisa dibeli sama emas? Kesempatan emas. Kalau orang yang kita kasih, yang tidak pernah kita cintai, kita abaikan terus tiba-tiba mati, seluruh emas ya di brankas tidak bisa beli 1 menit lagi dengan orang tersebut yang kita sesali. Kok kita selama ini tidak memperhatikannya? Apa yang lebih mahal dari emas per gram? Kesempatan emas. Kalau kita ada kesempatan untuk bisa mendandani orang lain. Dan juga jangan pelit, ada orang yang suka menyiksa dirinya sendiri. Pokoknya dia mau lebih kaya. Karena dia khawatir, dia kira nanti lumbungnya kalau penuh, lumbungnya banyak, dia lebih terjamin hidupnya. Lalu dia kumpulkan semua. Makan pun selalu makan yang instan. Tidak mau yang bergizi. Kenapa? Dia kumpulkan untuk apa juga nggak ngerti. Tentu hidup harus punya prioritas. Hidup itu ada budgetingnya lah ceritanya kalau soal finansil. Karena janganlah kita itu pelit juga terhadap diri sendiri. Foya-foya juga bukan jalan Tuhan. Mari bijaksana. Ada orang tertentu yang suka menyiksa diri demi kaya. Itu juga percuma. Itu berarti bentuk kekhawatiran juga. Itu bentuk kekhawatiran. Mungkin karena orang itu mengingini sesuatu dia belum miliki. Lalu dia siksa diri. Janganlah begitu. Jadi orang itu, mari kita yang balance di dalam mengikut Tuhan. Mari kita belajar untuk bisa punya prioritas dulu. Nanti kita akan diajari di bawah-bawah prioritasnya apa, oke? Kita lanjut ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Begitulah hidup yang di luar Tuhan selalu ujungnya makan, minum, pakaian. Benar. Paling-paling yang paling mulia di antara orang-orang yang di luar Kristus adalah charity atau amal sosial. Ya. Itu pun amal sosial juga hanyalah untuk menambal sesuatu yang fisik. Tidak bisa menyelamatkan jiwa orang. Keluarga saat teduh yang saya kasih, janganlah kita hidup seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh mereka. Hiduplah dalam dimensi kerajaan Allah, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tunggu dulu, Pastor Philip. Carilah dahulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya, baru semua ditambahkan kepada saya. Ini justru ayat yang selalu membuat saya tertuduh. Kalau saya ngelembur di kerja, aduh duniawi aku ini. Nanti kalau saya mainan sama keluarga saya, terlalu lama sama mereka, saya merasa, kok keluarga jadi berhala ya? Kok saya gak masuk ke ruang doa saya dan sembahyang? Seolah-olah sepertinya Tuhan itu selalu jadi musuh apapun yang kucintai di hidup ini. Dengan ayat ini, carilah dahulu, kayaknya Tuhan itu cemburu. Dikit-dikit, ayo, kenapa enggak sama aku? Nanti kalau ada orang yang belajar untuk ujian, waktu saat teduh, isinya adalah sorry melulu. Sorry ya Tuhan, aku belajar terus dan sebagainya. Aku melupakan bersekutu denganmu. Salah tafsir, Tuhan itu tidak jadi oposisimu. Segala sesuatu yang Anda bisa lakukan, bahkan usahakan hari ini, apalagi berkat-berkat yang sudah tidak bisa disangkali, itu semua datangnya dari Tuhan, dari Bapa yang kekal. Ini bukan ayat yang menjadikan segala sesuatu dalam hidupmu itu adalah saingan bagi Tuhan. Atau Tuhan selalu menjadi saingan semua yang Anda sukai dan nikmati. No. Ini ayat justru ajarkan pada kita. Kalau kita itu kerja lembur, do it for the Lord. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya itu berarti bahwa Yesus dan kebenarannya kemana-mana di hidupmu. Ke sekolah, ngelembur kerja. Tahukah Anda kalau Anda bekerja dengan baik dan pekerjaanmu berhasil, itu untuk kemuliaan Tuhan. Tahukah Anda kalau Anda sedang meeting terus dan kalau memang itu perlu, bukan cari aktivitas semata-mata, tapi sebagai bentuk untuk menanggulangi masalah yang ada di kantor dan sebagainya, itu kan memang jadi peran tanggung jawab Anda. Bukannya justru Tuhan dipermalukan kalau Anda membolos kerja. Itu yang dimaksudkan. Kalau kita memang harus sungguh-sungguh investasi waktu demi supaya pekerjaan kita itu berhasil. Jangan lupa, Anda juga sedang memuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus gigih di dalam profesi. Nanti orang bilang apa? Orang dunia ngomong begini, Kristen tapi malas. Jikalau Anda dengan keluarga Anda, ingatlah siapa yang memberimu istri. Bukankah Alkitab berkata, harta warisan rumah itu bisa dari papa mama. Tapi istri yang takut akan Tuhan itu datang dari Tuhan. Demikian pula suami apalagi cari laki-laki yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Itu adalah berkat atau aset yang tak terhingga. Punya anak, bukankah masing-masing itu anak panah. Yang Tuhan luncurkan, ditaruh di tabungmu. Supaya suatu hari melejit dari didikan keluarga Anda. Bukankah itu semua Tuhan titipkan? Masa Tuhan suruh setelah kasih anak lalu mereka dibuat kelaparan perhatian? Enggak lah. Kalau saya sedang berdoa gitu, anak saya waktu masih kecil belum tahu diri, masuk, daddy. Saya nggak tolak, dalam nama Yesus kamu pergi, kamu berhala. Saya nggak begitu, saya rangkul dia. Enaknya di sini loh, anak saya nggak ngerti waktu itu. Sekalipun sekarang pun sudah ngerti pun kalau mereka masuk ada perlu, saya lapang dada, saya buka lengan dan tangan. Kenapa? Kalau mereka masuk itu, mereka bukan hanya datang ke saya. Ada Tuhan, ada Bapa di hidupku. Yang ngerangkul mereka begini itu, bukan hanya saya Bapaknya di bumi, tapi Bapa mereka yang di sorga merangkul kami. Life becomes complete. Kalau kita bawa Tuhan kemana-mana. Dan kita bawa firman. Firman itu gak berhenti di tembok gereja atau di pintu keluar. Lalu keluar kita jadi orang yang beda. Hidup kita melanggar firman, tidak sesuai dengan firman Allah. Enggak, saya bawa firman Tuhan dalam parenting. Kita bawa dalam pekerjaan, kita bawa dalam studi sekolah, kita bawa dalam segala activity. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bawa Kristus kemana-mana. Kita digendong Tuhan kemana-mana. Sampai putih rambut pun tetap berbuah. Memang ada aktivitasnya, jangan lupa. Ada waktunya saya memang minta menyendiri.
Saya akan bilang sama family, ini waktu saat teduhnya Daddy atau Papa, saat teduh waktu segini. Kalau kita kan sama-sama ini Rabu Sabtu ini 2 tahun loh sudah. Oh, haleluya. Kita punya waktu aktivitasnya yang kita sepakati atau setujui. Di situ kita hargai boundary. Kita berikan waktu pada orang untuk berdoa. Ketika saya lihat istri saya sedang berdoa, saya nggak ganggu. Karena waktu itu istri saya menjadi milik Tuhan semata-mata yang memberikannya kepada saya. Oh, haleluya. The world of the kingdom is the world of sharing. Dunianya kerajaan Allah itu dunia sharing. Ada waktunya Tuhan berkata, aku mau bicara sama suamimu. Istri harus tahu diri. Oke, kasih waktu biar suaminya dengar suara Allah. Nanti kembali menjadi suami yang lebih baik. Sebaliknya juga sama pada istri atau anak-anak. Saya tidak ganggu anak saya kalau anak saya lagi pelayanan. Saya tahu mereka milik Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan ganggu. Kalau mereka itu sama saya. Malah justru Tuhan bersama dengan aku. Tuhan bersama dengan kami. Isn't that beautiful? Our God is not super jealous, bukanlah Allah yang cemburu kalau soal berhala dan dosa lain kata. Kalau soal kasih karunia, gift hidup ini. Oh, God is your best supporter. Tuhan adalah pendukungmu yang paling setia. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bukan berarti kita nggak boleh buat perencanaan loh ya, salah. Kita itu harus jadi orang yang selalu learn from the past, selalu belajar dari masa lalu. Menjadi orang yang plan for the future, menjadi orang yang selalu merencanakan masa depannya. Tapi jangan lupa, kalau mau hidup, hidupi di masa kini. Masa lalu jangan dilihat yang enggak, yang kurang bagus. Masa lalu itu, apa yang baik yang perlu Anda pelajari jangan dilupakan. Masa lalu bisa menjadi piala yang luar biasa, meskipun kesalahan kita. Masa depan harus direncanakan. Rencanakan. Jangan berkata aku ngalir, kesusahan sehari itu sehari. Yang sehari-sehari itu kesusahan, bukan perencanaan. Perencanaan jangan seharian. Rencana itu tahunan. Kamu sekolah gimana? Kalau orang sekolah SMP, SMA, SD, elementary, high school, harusnya punya pikiran university. Orang kuliah juga harus punya pikiran karir dong. Orang pacaran harus punya rencana menikah. Pertanyaan kapan mau menikah harus bisa dijawab minimal oleh sang pria. Rencana itu nggak boleh sehari-hari. Susah tuh sehari-hari, kesusahan sehari-hari. Ya, 1, 2, 3 saya kasih poin supaya Anda bisa bawa dalam doa selalu dan senantiasa. Apa aja yang kita pelajari hari ini saya review dan saya rangkumkan begini. Yang pertama, jangan khawatir ada Bapa. Karena nomor 1, kita punya seorang Bapa yang memahami kebutuhan kita. Haleluya. Oh, I love this. This spells freedom in my life. Ini terasa seperti freedom di dalam hati dan jiwa saya. Kita itu loh punya seorang Bapa di sorga yang sangat memahami kebutuhan kita. 2, gantikan kekhawatiran dengan visi kerajaan sorga untuk hidup kita. Kunci katanya terletak pada kata replace. Bukan melenyapkan kekhawatiran, susah sih terus terang, saya sudah mencoba. Gantikan, bukan disingkirkan, nggak bisa disingkirkan. Kalau saya nganggur, saya pasti akan khawatir. Kalau saya fokus pada diri sendiri, saya pasti akan khawatir. Mau tahu kenapa saya nggak bisa khawatir? Oke, contohnya Rabu Sabtu malam gini, saya nggak bisa khawatir tentang hidup saya melulu. Karena saya memikirkan keluarga saat teduh. Dengan kita mengisinya dengan sesuatu yang dari Tuhan atau sesuatu yang sifatnya bukan diri kita. Sesuatu yang jelas-jelas adalah bernilai kekal dan demi kerajaan sorga untuk Tuhan dan untuk orang lain. Cinta jiwa-jiwa, saya telah menggantikan ruang khawatir di hidup saya itu, sebagian besar sahamnya sudah beda shareholdernya. Dulu saya khawatir tentang diriku. Udah habis kekhawatiran saya terjawab pun masih khawatir yang ekstra lagi. Kalau nggak ada yang bisa dikhawatirkan, saya masih bisa mengkhawatirkan kekhawatiran. Saya khawatir nanti kalau saya khawatir gimana? Dasar orang memang kalau sudah khawatiran ya kan? Saya gantikan itu. Saya nggak nganggur. Saya ganti dengan apa? Saya ingin sekali bersama dengan gereja Mawar Sharon tercinta. Untuk mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat untuk mengembalakan jiwa-jiwa dan memuridkan mereka di sana. Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan 1 juta jiwa. Mereka dewasa, berbuah-buah lebat. Udah, tugas kita nggak muluk-muluk, cuman sampai situ. Lebih dari itu 10 juta orang, 100 juta orang, 1 miliar orang, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mungkin sudah bukan jangkauanku. Itu saja membuat seumur hidup saya penuh, sibuk. Nggak ada ruang nganggur. Gantikan kekhawatiran kita dengan visi kerajaan sorga untuk hidup kita. Apa visimu? 3. Ya. Tadi yang saya sudah jelaskan, tinggal tuliskan aja kalimat hikmatnya.
Rencanakan masa depan. Namun, hidupi masa kini. Lihat tuh orang di kanan kirinya, anaknya kalau masih kecil beranjak dewasa, dia nggak selamanya kecil loh ya. Nikmati. Orang tuanya masih ada, nikmati. Nggak selamanya mereka bersama dengan kita. Usahakan. You live today, live to the fullest. Jesus loves you so much. Akhir kata, don't worry. Ada Bapa. Bukan don't worry, be happy. Jangan khawatir, ada Bapa. Kalau Anda berada bersama dengan orang lain, Anda mendengarkan saat teduh ini, Anda bisa katakan pada kiri kanannya, jangan khawatir ya, ada Bapa. Kalau Anda sendirian, katakan pada diri sendiri seperti ini, tepuk dadanya dan berkata elus-elus di sini, jangan khawatir ya, ada Bapa. Haleluya.